Sobat Happy 50, jangan lupa kasih like, komen, dan juga share kepada orang-orang di sekeliling kalian, terutama orang-orang yang Anda kasihi. Dan pastinya jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Sejak kapan yang namanya babi itu punya agama? Dan sejak kapan rendang juga punya agama? Nah, Sobat Happy 50, dalam minggu-minggu terakhir ini ya, mungkin 1 minggu 2 minggu belakangan ini, dunia jagat maya diviralkan oleh sebuah kasus, yaitu kasus rendang babi dari sebuah restoran atau bisnis online yang bernama Babi Ambo. Bisnis ini sebenarnya sudah tutup ya sejak 2 tahun yang lalu atau 2020. Bahkan pemiliknya juga sudah memberikan klarifikasi ke pihak kepolisian. Namun ternyata beritanya malah viral di tahun 2022 ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah iya bahwa rendang yang memang saya rasa hampir semua masyarakat Indonesia menyukai masakan ini, bahkan rendang ini pernah menjadi makanan terfavorit atau terenak di seluruh dunia. Kalau nggak salah tahun 2017 atau 2011. Dan sebenarnya rendang ini sudah mendunia dan bisa dibilang bahwa makanan kebanggaan bangsa Indonesia ini yang memang asalnya dari Minangkabau, dari Minahasa ataupun dari Sumatera Barat, itu sudah menjadi masakan favorit dunia gitu ya, karena memang rasanya yang enak, saya sendiri suka gitu ya. Nah, ternyata dengan adanya kasus Babi Ambo ini di tahun 2022 malah justru menjadi viral. Banyak yang bertanya-tanya, memang kalau masakan rendang ini hanya boleh daging sapi? Apakah rendang ini tidak bisa diimprovisasi dengan bahan-bahan lainnya? Misalnya, kita ketahui rendang ini kadang-kadang ada juga dicampur misalnya pakai telur ayam. Atau bahkan saya pernah juga makan rendang ayam. Atau mungkin bagian-bagian dari sapi lainnya, bukan hanya daging ya, tapi mungkin jeroan sapi atau bahkan jeroan ayam gitu. Dan ini semua tergantung dari improvisasi sang juru masak itu sendiri. Kalau kemudian Babi Ambo mencoba untuk mengimprovisasikan masakan rendang dengan babi, memang ini akan menuai kontroversi pastinya. Karena sebagian orang yang mengidentikan rendang ini dengan Sumatera Barat, di mana Sumatera Barat sebagian besar atau boleh dibilang mungkin 90 sekian persen rakyatnya atau penduduknya adalah beragama Islam atau kaum muslim. Dan pastinya mereka mengidentikan bahwa karena penduduknya memang mayoritas adalah Islam, sehingga sangat identik bahwa rumah makan Padang itu adalah rumah makan yang halal. Sebenarnya restoran atau bisnis online Babi Ambo ini sendiri sudah melabelkan dengan tulisan non halal. Namun masih banyak sebagian orang yang kadang-kadang malas membaca, literasinya rendah dan lain sebagainya, enggan untuk melihat atau bahkan sudah membabi buta bahwa yang namanya rendang itu ya harus halal gitu. Jadi kalau ternyata haram atau mengandung babi, itu tidak boleh dinamakan rendang. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, setiap orang boleh berpendapat. Sobat Happy 50 juga boleh berpendapat, silahkan, karena ini negara demokratis, selama itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut saya pribadi, karena rendang sudah menjadi masakan yang sangat populer di seluruh dunia, jadi ada kemungkinan banyak orang, saya nggak tahu apakah di Amerika atau di Eropa atau mungkin bagian negara lainnya, yang juga ingin mencoba masakan rendang atau memasak menu rendang ini dengan ciri khas masing-masing dari negara mereka. Saya tidak tahu apakah mungkin bumbu rendang kemudian dicampur dengan daging kelinci mungkin, atau mungkin dicampur juga dengan daging ular, atau mungkin daging binatang-binatang lainnya.
Nah, ini kan di bagian belahan dunia lain kita tidak tahu apakah mereka memasak rendang dengan cara seperti itu. Sementara menu rendang itu sendiri, bumbu-bumbunya dan lain sebagainya bisa diakses ya dengan mudah di Google, di YouTube dan lain sebagainya. Selama restoran atau bisnis online tersebut sudah membuat tulisan atau melabelkan bahwa bisnisnya adalah mengandung babi, yang artinya haram, jadi non halal, baiknya juga masyarakat umum bisa mengerti bahwa ini adalah tidak diperuntukkan bagi kaum muslim. Masalah bahwa babi ini boleh atau tidaknya dibuat rendang itu pasti akan menjadi pro dan kontra yang tidak akan ada habis-habisnya. Bagi pecinta rendang, bagi pecinta masakan Padang itu sendiri, dan bagi mungkin sebagian kalangan yang memang melihat ini sebagai sebuah warisan budaya yang sakral, kemudian juga mengandung nilai-nilai sejarah yang sangat dominan di dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu, dalam hal ini di Sumatera Barat, pastinya tidak rela apabila babi dibuat rendang, karena ini sudah melenceng dari kodrat atau dari tipikal atau dari tanda kutipnya keharusan sebuah rendang gitu ya. Tapi bagi sebagian orang ini adalah sah-sah saja, karena memang semakin kesini dengan adanya jagat dunia maya, dengan berkembangnya teknologi, semua orang ingin mencicipi satu masakan lain dengan masakan lainnya, dan mereka ingin mencoba, apalagi sekarang banyak orang yang menyukai bisnis kuliner ataupun menyukai masak-memasak. Bagi mereka mungkin sah-sah saja untuk mencoba mengimprovisasi suatu menu masakan dengan bahan-bahan yang mereka rasa akan menjadi berbeda. Nah, ini kembali lagi, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Tetapi pada intinya adalah, kalau menurut saya pribadi, ya selama kita bisa bertanggung jawab terhadap masakan yang kita buat dan kita sudah melabelkan ini dengan haram dan halal misalnya seperti itu, artinya kita berharap masyarakat juga semakin terbuka dan mereka juga mau berusaha untuk mengetahui bahwa makanan yang mereka makan itu sebenarnya halal atau haram. Bagi sobat Happy 50 yang menyukai bakmi ataupun siomay, sebenarnya dua jenis menu makanan ini aslinya dari Tiongkok atau dari Cina. Kita ketahui bak itu kalau nggak salah ya artinya adalah babi, dan siomay sebenarnya mengandung babi di negara aslinya, yaitu di Cina itu sendiri. Namun sejak ada di Indonesia, tentunya ini diimprovisasi sesuai dengan selera dan juga sesuai dengan masyarakat yang mayoritas muslim, sehingga siomay ini diolah dengan bahan-bahan yaitu daging ayam atau mungkin udang atau mungkin daging sapi ataupun bahan-bahan lainnya yang memang halal. Nah, pertanyaannya adalah apakah Tiongkok atau Cina kemudian komplain bahwa masakan mereka, menu mereka ternyata diimprovisasi dengan bahan-bahan lainnya yang bukan babi. Saya rasa nggak akan seperti itu ya. Mereka tahu bahwa yang namanya siomay atau bakmi adalah makanan yang sudah mendunia. Jadi sah-sah saja apabila setiap negara membuat menu siomay itu sesuai dengan versi negara masing-masing. Tentunya kalau siomay itu di Indonesia dibuatnya dari babi, saya yakin nggak ada yang beli ya, nggak ada yang makan, hanya untuk kalangan tertentu saja yang mungkin mau makan. Padahal siomay itu kan sebenarnya enak ya, lepas dari itu mengandung babi atau tidak, masyarakat Indonesia menyukai siomay. Bahkan banyak pedagang keliling yang bersepeda yang menjual siomay. Kita kembalikan lagi kepada kebijaksanaan kita masing-masing. Apakah kita mau menilai suatu makanan itu haram, halal versi kita masing-masing. Dan juga sebaiknya kita juga bijak apabila kita mau memasak sesuatu untuk sebuah bisnis, terutama yang berhubungan dengan orang banyak. Apabila kita mau membisniskan suatu makanan, pastinya ya lebih baik kita melihat sebenarnya pangsa pasar kita itu yang mana. Kalau kita membuat masakan yang berbeda untuk kaum minoritas,
lebih baik kita pikirkan masak-masak benar-benar matang. Apakah kita perlu membuat label haram? Kemudian juga apakah perlu meniadakan simbol-simbol dari suatu daerah tertentu sehingga tidak menyakiti suatu daerah tertentu ya. Misalnya kayak Babi Ambo ini kan dia pakai rumah gambar rumah Padang gitu ya, rumah Minangkabau. Nah, ini tentunya yang bisa menyinggung masyarakat Minangkabau itu sendiri, di mana masyarakat Sumatera Barat karena mayoritas adalah Muslim, di mana di situ juga ada logonya menggunakan atau simbolnya adalah menggunakan rumah dari Sumatera Barat. Nah, artinya ini kan identik dengan Sumatera Barat. Nah, sebaiknya memang pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kuliner memperhatikan betul-betul tidak menyinggung, tidak menyakiti saudara-saudara kita dari daerah manapun juga di Indonesia. Baiknya kita sebagai bangsa Indonesia saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati satu dengan yang lain. Baik itu Muslim terhadap non-Muslim dan juga non-Muslim terhadap Muslim, baik terhadap satu daerah dengan daerah yang lain, dan juga kita menghargai setiap perbedaan yang ada. Kembali lagi masalah haram dan halal. Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya isu haram dan halal itu bukan hanya urusan makanan. Kalau menurut saya pribadi, haram dan halal juga harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di dalam pekerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang tidak makan babi misalnya, tetapi dia tidak melakukan hal yang haram, misalnya melakukan korupsi? Karena korupsi itu adalah perbuatan juga yang dilarang oleh agama, dan artinya itu adalah haram. Jadi buat apa gembar-gembor untuk sebuah makanan haram tetapi ternyata tidak menghindari perbuatan yang haram? Korupsi bukan hanya masalah korupsi uang, tetapi juga korupsi waktu. Bagi sebagian karyawan pekerja yang memanfaatkan waktu kantor untuk melakukan pekerjaan yang di luar urusan kantor, menurut saya itu juga korupsi. Bentuknya korupsi waktu. Oleh sebab itu, sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, kita mempunyai kebijaksanaan di dalam memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak. Bagi kalian ingin memulai bisnis kuliner, pastikan bahwa bisnis kalian tidak menyinggung masyarakat manapun ataupun agama manapun. Bagi kalian yang suka masak, kalau memang ingin masakan haram, buat dinikmati untuk kalian sendiri atau keluarga kalian. Lebih baik jangan bikin orang lain jangan menjadi masalah bagi orang lain. Dan saya percaya bahwa Sobat Happy 50 semuanya di sini adalah orang-orang yang sangat mature, berpikir positif, dan tahu mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak. Oleh sebab itu, saya berharap melalui video ini kita semuanya bisa tercerahkan dan bisa mendapatkan ilustrasi bagaimana kita berpikir lebih logis terhadap kondisi yang ada. Masing-masing dari kita bebas menentukan pendapat, tetapi masing-masing dari kita juga harus mempertahankan pendapat kita selama itu memang etis dan layak di dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat dan tentunya bernegara. Oke Sobat Happy 50, kasih komentar kalian di kolom komentar dan kita akan ketemu di topik menarik lainnya. Bye.